kita bahas adalah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi semua yang terjadi di bulan Ramadan itu terjadinya atas izin Allah. Kita punya umur bertemu dengan Ramadan dengan izin Allah. Kita sehat di selama bulan Ramadan itu juga dengan izin Allah. Kita bisa semangat ibadah di selama bulan Ramadan itu pun dengan izin Allah. Jadi alhamdulillah ya, dengan izin Allah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan mubarak dan bulan ketaatan. Jadi Ramadan itu tidak hanya bulan mubarak, tapi bulan ketaatan yang membimbing manusia, yang membina manusia, yang menggembleng manusia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat firman Allah dalam surat 2 ayat 183. Yuk, buka, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan surat 2, surat Al-Baqarah, ayat 183. Allah Ta'ala memanggil dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah panggil nih orang beriman. Lalu apa? Allah berikan pembebanan ibadah. Ya, kata Allah di sini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, artinya apa? Puasa wajib ini sudah Allah perintahkan jauh sebelum umatnya Rasulullah. Tujuannya kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, ya, jadi apa? Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, konsekuensi dari sebuah keimanan, tuntutan dari sebuah keimanan adalah ya menjalankan pembebanan dari Allah yang namanya beribadah. Di sini kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bentuk ibadahnya puasa. Ya. Nah, puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Puasa wajib bulan Ramadan itu sudah Allah perintahkan, Allah wajibkan atas orang-orang sebelum umatnya Rasulullah dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menjalankan syariat Allah, ya simpelnya beribadah kepada Allah, merupakan konsekuensi dan tuntutan dari sebuah keimanan. Lalu hikmah kedua dari ayat ini, puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan ketaatan, bulan ibadah yang di dalamnya ada ibadah utama, yaitu berpuasa yang hukumnya wajib. Ya. Yang semua ibadah di bulan Ramadan itu termasuk spesifiknya puasa, tujuannya menggembleng, mendidik, membina manusia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi apa? Kalau kita pahami Ramadan dan semua ibadah di bulan Ramadan itu ya membimbing, mendidik, menggembleng kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya.
Karena Allah memang menciptakan manusia ya dengan tujuan. Surat 51 ayat 56. Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ramadan hanyalah wasilah untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita mengabdi kepada Allah dengan motivasi-motivasi di bulan Ramadan. Ramadan menggebleng kita untuk apa? Kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Nah, dari sini kita pahami bahwa beribadah tidak ada musimnya. Karena beribadah merupakan kewajiban muslim kepada Allah, hak mutlak Allah kepada hambanya. Beribadah ini tidak ada kata selesai, kecuali dengan kematian. Dan semua ibadah itu khususnya di bulan Ramadan, ya, itu bertujuan mengembalikan kita, ya, untuk mengabdi kepada Allah, mendidik kita, menggebleng kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang artinya orang-orang yang takut kepada Allah, realisasi takutnya yang berhati-hati kepada Allah, realisasi hati-hatinya adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kalau selama Ramadan mungkin kita semangat beribadah, insya Allah mendapatkan gelaran la'allakum tattaqun. Yang jadi pertanyaan sekarang, setelah kepergian Ramadan ini, apakah kita tetap bisa berada dalam gelar la'allakum tattaqun itu? Ya. Kenapa? Karena dalam berangkat hadis Rasulullah, kata Rasul, setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa lemahnya. Dari hadis ini, ya, itu menggambarkan bahwa semangat beribadah itu terkadang ada masa semangatnya, ada masa lemahnya. Dan jujur, ketika Ramadan itu kita bersemangat dalam ibadah. Pertanyaannya, setelah Ramadan, akankah kita tetap semangat seperti itu atau tidak? Ini yang menjadi pembahasan kita. Ya. Untuk bisa tetap semangat dalam beribadah, agar tetap berada dalam gelaran la'allakum tattaqun tadi, ya, maka pahami oleh kita. Ya, apa sih pelajaran yang ditinggalkan oleh Ramadan dan apa ganjaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang tetap berada dalam la'allakum tattaqun tadi. Nah, ya. Apa pelajaran yang ditinggalkan Ramadan? Yang kita bisa bawa sebagai charge terbaik kita. Untuk tetap bersemangat dalam ibadah. Agar tetap berada dalam rule. Ya. La'allakum tattaqun. Secara fisik, Ramadan meninggalkan kita. Ya, karena saat ini kita sudah berada pada peralihan bulan. Berada pada bulan Dzulqa'dah. Jadi secara fisik Ramadan sudah meninggalkan kita. Tetapi Ramadan meninggalkan begitu banyak pelajaran berharga untuk manusia. Ya, untuk diambil hikmahnya agar diri ini tetap berada dalam gelar la'allakum tattaqun. Apa sih pelajaran berharga Ramadan itu? Pelajaran berharga dari Ramadan yang pertama. Pelajaran berharga dari Ramadan yang pertama adalah, ya, kesadaran bahwa Allah selalu bersama hambanya. Jadi Ramadan memberikan kita pelajaran satu buah kesadaran bahwa apa? Bahwa Allah selalu bersama hambanya. Kita lihat. Dengan puasa, kita menahan haus yang bertambah haus. Dengan puasa, kita menahan lapar yang bertambah
Ya, kita tidak berani untuk makan dan minum sebelum datangnya maghrib. Kita nggak berani tuh untuk makan dan minum sebelum datangnya maghrib. Lalu ketika kita puasa, kita takut marah-marah. Kenapa? Takut kalau pahala puasa kita berkurang. Saat puasa, kita takut ngomongin orang. Kenapa? Takut hilang pahala puasa kita. Nah, ketakutan ini ya berakar kepada apa? Perasaan diawasi oleh Allah. Harusnya perasaan diawasi oleh Allah ini dilanjutkan untuk kita berhati-hati sampai ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Harusnya. Karena ternyata memang bukan perasaan, emang betul Allah itu memang mengawasi diri kita. Ya. Yang kita bisa lihat firman Allah dalam surat 2 ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Sebentar Bu ya. Baik, ya, maaf sekilas info, ya. Pada surat 2 ayat 255. Ibu dengar suara saya kan ya? Kedengaran Umi, insyaallah. Ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Artinya apa? Tidak mengalami kematian. Otomatis dong, kalau tidak mengalami kematian, dia akan terus ya, hidup memantau hambanya. Yang kata Allah, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Mengurus. Kalau kita pahami kata ini, yang terus-menerus mengurus makhluknya, ya berarti apa? Kita tidak akan dibiarkan kedinginan oleh Allah. Kita nggak akan dibiarkan kelaparan oleh Allah. Kita nggak akan dibiarkan kesulitan oleh Allah. Kita nggak akan dibiarkan dalam kesedihan yang berkepanjangan oleh Allah. Kita nggak dibiarkan dalam kegalauan. Kenapa? Kita diurus oleh Allah. Kalau kita pahami arti ini, diurus oleh Allah, maka meleleh hati kita itu. Bahwa apa? Allah itu begitu sayang, begitu cinta kepada kita, ngurusin kita untuk kebaikan kita. Maka kalau kita pahami kalimat ini, gak ada alasan Ibu seorang muslim itu lemah. Gak ada alasan seorang muslim itu gelisah. Nggak ada alasan seorang muslim itu berkesedihan yang berkepanjangan. Nggak ada alasan seorang muslim itu ketakutan.
ketika ada itu di dirinya, perlu dipertanyakan pemahamannya kepada Allah. Sejauh mana pengenalannya kepada Allah? Sejauh mana keyakinannya kalau Allah itu dekat kepadanya? Sejauh mana keyakinannya kalau Allah itu mengurus diri? Nah, terkait dengan mengawasi hambanya, kata Allah, dikatakan lagi, ya, Allah tidak pernah mengantuk dan tidak juga tidur. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kalau kita ibaratkan sebuah CCTV yang dia tuh on cam, ya, selama 24 jam tanpa ada kata rusak, tanpa ada lepas koneksi, tanpa ada gangguan. Berarti apa? Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam pantauan Allah, tetap tercatat dan peroleh ganjaran. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan tetap terpantau, tercatat, dan perolehkan. Apa kata Allah lagi? Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti apa? Dalam kekuasaan Allah. Yang mereka tunduk takut pada pemiliknya. Apa yang kata Allah? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ini menegaskan lagi semua dalam kekuasaannya. Semua dalam kehendaknya. Lalu apalagi lagi? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka manusia dan apa yang ada di belakang mereka manusia. Bayangin, Bu. Allah Maha tahu. Ya, apa yang kita sembunyikan pun Allah tahu. Yang kata Rasulullah, Allah Maha mengetahui yang tersurat, terucap dan tersirat yang sir. Ingat di hati kita. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau kata Allah lagi, ya, mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmu Allah. Ini kalimat menandakan betapa dalam keterbatasan, betapa dhaifnya manusia. Ya, gak ada yang melebihi kemampuannya Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ini sebuah kesombongan Allah. Kursinya doang. Ya, itu sudah meliputi langit dan bumi. Belum singgasananya, belum. Baru kursinya. Ya Allah. Berarti apa, Bu? Ya, Allah Maha. Sementara kita nggak ada apa-apanya. Lalu kata Allah lagi, dan dia tidak pernah merasa berat memelihara keduanya. Langit dan bumi, dan dia maha tinggi, maha besar. Itu artinya maha berkuasa, maha berkehendak, maha perkasanya, maha besarnya Allah. Yang kita garis bawahi adalah awal ayat. Yang Allah Ta'ala mengatakan, Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Berarti kita ini dalam pantauan Allah. Selalu dalam pantauan Allah. Kalau seperti ini, maka kita harus yakin. Kalau kita dalam pantauan Allah, harus hati-hati. Harus takut. Harus takut. Benar. Karena kita selalu diawasi oleh Allah. Segala apapun yang kita perbuat, segala apapun yang kita ucapkan, itu dilihat, dicatat oleh Allah. Yang dalam hadis kata Rasulullah, tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali Allah akan minta tanggung jawabnya. Satu kata yang kita ucapkan ini, Ibu, ini akan dimintai tanggung jawab. Ayat ini harusnya sudah membuat kita takut. Ketakutan itu didapat dari didikan binaan Ramadan yang harusnya kita bawa dalam keseharian kita untuk sampai ketemu Ramadan. Karena dengan ketakutan itulah kita bisa hati-hati. Hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berprasangka, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam melangkah. Karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita.
Bahkan dalam beribadah pun kata Rasulullah, ketika engkau beribadah, tanamkan engkau melihat Allah. Jika tidak, maka sungguh Allah melihat kamu. Beribadah kita dilihat oleh Allah. Melakukan apapun kita dilihat oleh Allah. Ya. Gak ada yang luput sekecil apapun dalam pantauan Allah. Karena Allah itu maha hidup, maha berkuasa atas makhluknya. Ilmu Allah maha tahu apa yang ada di depan dan di belakang kita, yang tersurat, bahkan yang ada dalam hati. Inilah satu alasan untuk kita hati-hati. Ya, dan kehati-hatian itu lahir dari perasaan takut. Perasaan takut ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa kita diawasi oleh Allah. Ya, keyakinan ini muncul dan tumbuh dengan kuat dengan didikan Ramadan. Lalu pelajaran berharga dari Ramadan yang kedua, ya, adalah kesadaran untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ramadan, ya, memberikan kesadaran kepada kita. Ternyata betapa sulit, betapa berat, betapa sakit hidup itu tanpa kasih sayang dan rahmat Allah. Dengan puasa Ramadan kita merasakan betapa sakitnya menahan haus, betapa sakitnya menahan lapar, menunggu kasih sayang Allah. Itu ketentuan boleh berbuka dengan maghrib. Andai Allah tidak takdirkan maghrib, Ibu, maka kita akan terus merasakan kesakitan dalam kehausan dan kelaparan. Andai Allah takdirkan maghrib sebagai wujud kasih sayangnya, tetapi Allah tidak berikan nikmatnya, gak ada yang dimakan saat berbuka, kita pun tetap merasakan betapa sakitnya haus dan lapar itu. Ya. Maghrib adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Maghrib adalah realisasi kasih sayang Allah, perkenannya Allah untuk kita menikmati, melepaskan rasa dahaga dan lapar kita. Allah mengiringi kasih sayangnya dengan nikmat. Ada yang kita makan saat berbuka. Dan dari air yang kita minum yang membasahi kerongkongan itu, kita merasakan betapa besar nikmat Allah. Walau dengan air. Nah, inilah Ramadan yang melatih kita untuk apa? Harus bisa mensyukuri nikmat Allah apapun yang Allah berikan. Bahwa ternyata apa yang kata kita kecil, apa yang kata kita itu buruk, itu adalah besar dan baik untuk kita. Karena tanpa yang kecil itu kita nggak akan pernah merasakan yang besar. Tanpa yang buruk itu kita nggak akan pernah bisa merasakan nikmatnya yang baik. Itu pengajaran yang Allah berikan. Bahwa semua ketentuan Allah itu baik. Yang harus kita syukuri. Karena saat kita berpuasa itu kita merasakan, kita berpikir ketika buka puasa enaknya makan ini, minum pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi begitu maghrib datang, yang kita cari cuma air. Dengan air itu kita merasakan, Insya Allah, tubuh kita kembali berkeringat, bisa menopang tubuh untuk melakukan kewajiban berikutnya. Air. Ya, nikmat Allah berupa air saja. Itu kita rasakan luar biasa. Nah, Ramadan memberikan pelatihan untuk kita sadar. Ya, untuk selalu bersyukur pada ketentuan Allah. Untuk bersyukur pada nikmat Allah. Karena semua itu adalah kebaikan yang terbaik untuk kita. Tapi nyatanya, manusia adalah makhluk yang paling banyak membutuhkan dan menerima nikmat Allah. Tetapi manusia juga yang paling sedikit rasa syukurnya kepada Allah. Kita buka hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, andai air laut menjadi tinta untuk menulis nikmat Allah, tidak pernah cukup. Kita air laut, Bu. Untuk menulis tinta, untuk menjadi tinta, untuk menulis nikmat Allah, nggak pernah cukup. Ya. Tetapi syukurnya manusia seperti ibu jari yang dicelupkan ke air laut, air yang menetes dari ibu jari, inilah syukur manusia kepada Allah. Nggak pernah sebanding, Ibu. Tetapi Allah kasih sayang.
Diberinya kita kesempatan hidup hari ini, itu artinya masih ada dosa-dosa yang belum kita tobati. Allah beri kesempatan hidup untuk apa? Bertobat, memperbaiki diri. Itu nikmat dari Allah. Jadi kata tadi, andai air laut menjadi tinta, air laut jadi tinta. Untuk menulis nikmat Allah nggak cukup. Sementara dari kasus yang sedang viral saat ini, seorang manusia kegelincir di sungai, itu sudah mati. Sungai, bukan laut. Manusia cuma tergelincir ke bawah ombak, arus sungai, bukan laut. Itu sudah mematikan. Ini kata Rasul, air laut jadi tinta. Bukan lagi sungai, tapi tinta. Air laut. Bukan lagi sungai, laut. Dijadikan tinta. Enggak cukup. Ini kan kontradiksi. Air laut jadi tinta. Untuk menulis nikmat Allah itu enggak cukup. Sementara air sungai saja itu sudah bisa menenggelamkan manusia. Inilah faktanya kemahaan Allah. Sementara syukurnya manusia itu seperti ibu jari yang dimasukkan ke laut, air yang menetes dari jarinya. Itulah syukur manusia kepada Allah. Nah, ini dikatakan apa, Bu? Ya kita sadari begitu banyak, begitu membutuhkan dan banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Tetapi faktanya manusia juga yang sedikit sekali syukurnya kepada Allah. Kalimat ini kita bisa lihat dalam surat 34 ayat 13, 40 ayat 61, ya 16 ayat 53, 16 ayat 120 sampai 121. Buka dulu surat 34 ayat 13. Yuk, buka baca. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di akhir ayat kata Allah, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Ayat ini Allah turunkan ya sejak Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, bekerjalah untuk bersyukur. Arti bekerja itu beramal. Amal itu bentuk apa? Ketundukan kepada Allah sebagai realisasi bersyukur. Jadi bersyukur itu nggak gampang bersyukur gue sama Allah, bukan. Tunjukkan syukur itu dengan apa? Dengan amal. Ya, sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah. Tunjukkan syukur kita kepada Allah itu dengan mengikuti maunya Allah atas diri kita. Apa kata Allah di akhir ayat? Ya. Dan sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sudah sedikit sekali. Ya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Masya Allah, Ibu luar biasa. Sudah sedikit pakai sekali. Ya, maka neraka itu pun dipenuhi oleh apa? Manusia. Mayoritas perempuan. Hanya karena apa? Bukan tidak bersyukur, tapi kurang bersyukur. Kurang bersyukur menjadi sebab ya perempuan tercampakkan ke dalam api neraka. Sebanyak apapun amal soleh. Ya, jadi di ayat ini Allah mengatakan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kita lihat surat 40 ayat 61. Ya, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang
Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat 40 ayat 61. Allah mengatakan, Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu, agar kamu beristirahat. Dan Allah menundukkan siang itu terang benderang untuk kita mencari kehidupan. Ini adalah wujud kasih sayang Allah itu. Wujud karunia Allah. Yang Allah katakan, sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan pada manusia. Dilimpahkan. Berarti diberinya nggak sedikit, banyak. Ya, dilimpahkan pada manusia. Di sini bentuk karunia Allah. Allah tundukkan malam untuk istirahat. Allah tundukkan siang terang benderang untuk mencari kehidupan. Tapi apa kata Allah? Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bukan lagi kurang, bukan lagi sedikit sekali, tapi tidak bersyukur. Terkait nikmat malam dan nikmat siang ini, apa kata kita? Ya Allah, kerjaan belum selesai, udah maghrib aja. Ketika tidur kita bilang, ya Allah, belum juga hilang ini capeknya badan, udah pagi. Ini ungkapan yang tanpa kita sadari, kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah yang Maha Tahu. Sekian jam Allah tundukkan malam untuk kita istirahat. Itu yang terbaik. Sekian jam Allah tundukkan siang itu terang benderang untuk cari penghidupan. Sekian jam itu adalah nikmat terbaik. Kita menuntut lebih. Belum tentu tuntutan itu yang terbaik. Apa yang Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Dan itu yang harus kita syukur. Wujudnya apa? Melakukan maunya Allah. Apa maunya Allah? Bekerja. Apa maksud kerja? Beramal. Dan amal itu untuk kita lagi. Bukan untuk Allah. Karena Allah Maha Hidup, gak butuh makhluk. Lihat kembali surat 16 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surat 16 ayat 53, sindiran dari Allah. Apa kata Allah? Dan segala nikmat, segala, berarti apapun, sekecil apapun nikmat itu datangnya dari Allah. Kalimat ini menegaskan, sekecil apapun kebaikan nikmat itu bukan dari kita itu. Kita cuma bisa berencana dan berusaha. Ketentuannya itu mutlak milik Allah. Kita dapatkan kebaikan itu pemberian dari Allah. Hikmah yang kita bisa ambil apa? Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Karena semuanya datang dari Allah sebagai pemberian dari Allah. Apa kata Allah lagi? Iya. Setelah Allah datangkan nikmat untuk kita, kemudian apabila datang kepada kamu kesengsaraan, kesulitan, musibah, kesakitan, apa kata Allah? Maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Simpelnya gimana sederhananya? Ketika dikasih nikmat, Allah bilang itu nikmat dari aku. Ya. Tapi kita jangan bersyukur. Ketika ditimpa kesakitan, kesusahan, kesedihan, baru datangnya sama Allah. Ini faktanya manusia. Ini maksud ayat ini menyindir kita. Sedikit sekali kita bersyukur kepada pemberian Allah. Tetapi saat kita ditimpa kemalangan, kesedihan, kesusahan, dan musibah, kita baru pulang minta tolong kepada Allah. Maunya Allah apa? Maunya Allah
Alhamdulillah ala kulli. Syukuri semua ketentuan Allah. Nah, untuk bisa mensyukuri semua ketentuan Allah itu apapun wujudnya, kenikmatan ataupun kesakitan, kita harus yakin apapun ketentuan Allah, pasti di situ ada kebaikan yang terbaik. Dengan keyakinan itu kita bisa alhamdulillah ala kulli. Saat hujan besar, nyeri-nyeri sedap akan banjir, tapi kita yakini di balik hujan lebat ini pasti ada kebaikan. Maka kita bisa bilang Allahumma sayyiban nafi'an. Banjir, kita yakini di balik banjir ini pasti ada kebaikan untuk kita. Kebaikan itu bisa apa? Bisa teguran. Kenapa banjir? Oh ternyata selokannya mampet. Coba kalau nggak banjir, kita nggak terpikir untuk bersihin selokan. Ya, berikut surat 16 ayat 120 sampai 121. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Di ayat ini Allah mencontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia sebagai imam, ya, pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Kenapa? Ya, karena Nabiullah Ibrahim adalah hamba Allah yang patuh kepada Allah dan hanif. Arti hanif adalah yang berpegang teguh pada kehendak Allah dan tidak meninggalkan. Nah, salah satu bentuk kepatuhan Nabiullah Ibrahim dan kehanifan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia tidak mempersekutukan Allah. Tidak menduakan Allah, meyakini Allah segala-galanya dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah apapun itu. Apapun itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana? Realnya kita lihat. Satu kasus yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau menanti lama keturunan itu. Dalam usia lanjut, ya, beliau diizinkan untuk memiliki keturunan. Begitu memiliki keturunan, Allah ujar. Dengan apa? Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim, ya, untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi merah saat itu di padang pasir yang tandus, yang tidak ada kehidupan dan penghidupan. Nggak ada kehidupan, berarti nggak ada orang di situ. Nggak ada penghidupan, berarti nggak ada sarana untuk hidup di situ. Air pun nggak ada. Dengan berat hati Ibrahim lakukan. Ya, kenapa? Dia meyakini di sini pasti ada kebaikan dari Allah. Akhirnya apa? Ditinggalkan Siti Hajar. Ada kegalauan sebagai manusia meninggalkan anak istri di padang pasir. Setelah dia dudukkan, ditinggalkan, dia jalan tanpa menoleh ke belakang. Kenapa nggak noleh, Bu? Nangis. Lalu langkah Ibrahim terhenti ketika Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim diam, nggak jauh. Lalu Nabi jalan lagi, terhenti jalannya. Kata mendengar Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ibrahim kembali terdiam dan melanjutkan jalannya tanpa menoleh ke belakang. Kembali langkahnya terhenti mendengar suara istrinya Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan meninggalkan.
Ucapan ini menggambarkan tetap bersyukur di saat kesakitan. Setelah ditinggalkan oleh Ibrahim, Siti Hajar bersama Ismail, air susu semakin mengering. Ismail menangis. Karena Siti Hajar sebagai seorang ibu berjuang untuk anaknya, mencari air. Dengan apa? Berlari antara Safa dan Marwah. Karena dilihatnya di Bukit Safa itu seperti air, pada itu fata morgana dari padang pasir. Sampai di Bukit Safa nggak temui air. Dia berlari ke Marwah, ya, dilihat seperti air. Dijumpai lagi padang pasir yang tandus. 7 kali bolak-balik. Dan itu bukan hal kecil. Itu bukan pekerjaan yang ringan. Ya, ditinggalkan anaknya untuk berlari-lari seperti itu. Setelah berjuang, Allah mengganti perjuangan lelahnya, rasa syukur dalam kesakitan. Dia duduk dekat Ismail. Lalu Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Kenapa? Di kakinya ada air. Jadi bukan kakinya mengeluarkan air, di kakinya ada air. Maka dihentakkan kakinya. Lalu Siti Hajar yang mengatakan, Zam-zam, Zam-zam, berkumpul, berkumpul. Air menjadi sumber penghidupan, tempat berkumpulnya manusia yang sampai saat ini air itu pun tidak pernah habis. Ya, di sini lagi ada ibrah bagi kita. Apa? Perjuangan mendatangkan kemenangan. Setelah tunduk melakukan kemauan Allah, Allah janjikan kebaikan. Nah di sini Ibrahim pun, Siti Hajar pun tetap mensyukuri nikmat Allah tadi. Bagaimanapun cara Allah menitipkan nikmatnya. Dan Allah memilihnya, istri Ibrahim, ya, sebagai kekasih Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan menunjuknya ke jalan yang lurus. Berarti apa? Di ayat ini Allah mencontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur pada nikmat Allah, pada ketentuan Allah, seperti apapun ketentuan Allah. Masya Allah, ya. Jadi pelajaran berharga dari Ramadan yang kedua adalah kesadaran untuk selalu bersyukur kepada nikmat kepada Allah, ya. Karena ternyata hidup itu berat, hidup itu sulit, hidup itu sakit tanpa kasih sayang dan nikmat dari Allah Ta'ala. Lalu pelajaran berharga dari Ramadan yang ketiga, ya, adalah kesadaran, ya, kesadaran bahwa hakikat diri ini adalah ruh, bukan tubuh. Ya, hakikat diri ini adalah ruh, bukan tubuh. Kita lihat, ya, manusia memang ada 3 unsur. Ada unsur jasad, akal, dan ruh. Yang semuanya harus diberikan kebutuhannya secara seimbang. Tetapi Islam mementingkan ruh. Karena ketika ruh kita baik, iman kita baik, jasad kita pun akan baik. Ketika ruh kita buruk, iman kita buruk, jasad kita pun akan buruk. Dan puasa melatih kita untuk mementingkan ruh di atas kepentingan jasad. Kita lihat, saat kita puasa, tubuh kita lemah, bertambah lemah. Tetapi kita bisa mengutamakan ruh, terus bersemangat untuk apa? Sholat sunnahnya, bersemangat untuk tilawah Al-Qur'annya. Lalu ketika beduk maghrib, hasrat nafsu untuk makan itu ada. Tetapi apa? Dilatih kita untuk makan sekedarnya, asal bisa menopang tubuh untuk bersegera sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, ada waktu kita untuk makan, dipersilahkan. Tapi kita bersegera untuk apa? Pergi sholat taraweh. Pulang taraweh,
kita pun juga silakan makan. Tapi kita bersegera untuk apa? Mempersiapkan istirahat agar bisa bangun sahur tepat waktu dan bertahajud. Setelah makan sahur, kita jujur mata kita pun ngantuk. Tetapi kita masih bisa bersegera tepat waktu untuk sholat subuh, kemudian tilawah, tadarus, dan sebagainya. Ini adalah latihan-latihan Ramadan yang diberikan oleh Ramadan untuk apa? Mementingkan ruh di atas jasad. Dan ternyata dalam hadis Rasulullah lewat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan penampilan kalian. Tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Digandeng amal perbuatan. Ini ada sinergitas. Kenapa? Amal ini tergantung hati. Karena hati ini adalah nahkoda bagi tubuh kita. Karena hati ini adalah tempat bersemayamnya iman. Bila hati ini bersih, maka yang ada adalah iman yang bersih, kecenderungannya pada kebaikan. Tetapi bila hati ini kotor, yang ada iman yang buruk, kecenderungannya pun kepada mengikuti syahwat kesenangan dunia. Jadi PR kita apa? Tata hati kita. Dengan apa? Bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan tobat dan istighfar. Agar hati ini bersih, tumbuh dan berkembang dengan baik, iman yang baik, maka kecenderungannya melakukan kebaikan. Dari Quran yang kita lihat, surat 59 ayat 18. Sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, surat 59, surat Al-Hasyr, ayat 18. Kembali Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Setelah itu Allah kasih beban. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Artinya takutlah kepada Allah. Realisasi takut, hati-hati kepada Allah. Wala tanzur, kata Allah. Nafsum ma qaddamat lighad. Realisasi ketakwaan, ketakutan, kehati-hatian kepada Allah di sini kata Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Artinya apa? Amalan apa yang sudah diperbuat, dipersiapkan untuk akhirat. Kenapa? Karena setiap kita pasti mengalami kematian. Surat 7 ayat 34. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, di surat 7 ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal. Ajal itu adalah batas waktu. Sinonimnya adalah batas umur. Batas umur itu adalah kematian. Lalu kata Allah, apabila ajalnya tiba, artinya apabila kematiannya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Yang kita garis bawahi, setiap kita memiliki ajal. Karena memiliki ajal, maka di surat 59 ayat 18 tadi kata Allah, hendaknya setiap kita, setiap diri ini
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipersiapkan, amalan apa yang sudah dilakukan untuk hari akhirat, untuk hari sesudah kematiannya. Lalu kata Allah lagi, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apapun yang kamu kerjakan. Maha teliti. Berarti apa? Sedetail-detailnya Allah tahu. Di ayat 19 kata Allah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya apa? Lupa kepada Allah, lupa sesudah kematian, lupa dirinya bakal mati, lupa ada hari penghisaban, dia sibuk dengan kesenangan dunia. Apa kata Allah? Ketika seseorang disibukkan dengan dunia, lupa pada akhirat, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Lupa pada dirinya sendiri, berarti apa? Lupa dia bakal mati, lupa dia mempertanggungjawabkan semuanya, lupa dia bakal berhadapan dengan Allah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, orang yang fasik, ada perbuatannya fasik, ya, orang yang munafik. Sehingga apa? Orang yang fasik seperti ini untuk kesenangan dunia, dia lupa kepada Allah yang terrealisasi lewat bila berkata dia dusta. Bila berjanji diingkari, bila diberi amanah dia berkhianat. Kenapa? Dia lupa sama Allah. Lupa dengan Allah. Akhirnya apa? Realisasinya lebih mementingkan dunianya, kesenangan syahwatnya. Ya, dan Ramadan melatih kita untuk apa? Mementingkan ruh. Karena kita yakin kita pasti ada apa? Batas ajal. Dan kita akan mengalami kematian. Saat kematian itu datang, kita akan berhadapan dengan Allah. Saat berhadapan dengan Allah, itu kita butuh bekal yang luar biasa. Lalu pelajaran berharga dari Ramadan yang keempat. Ya, kesadaran bahwa dalam hidup ini hendaknya saling mencintai. Berarti apa? Kesadaran bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup itu tanpa orang lain. Lihat ayat Allah yang ada di diri kita. Kita melihat dengan satu mata bisa, tapi lebih sempurna melihat dengan dua mata. Kita mendengar dengan satu telinga bisa, tetapi apa? Lebih sempurna mendengar dengan dua telinga. Kita bernapas dengan satu hidung, bisa. Tetapi Allah ciptakan dua lubang hidung, karena ternyata lebih sempurna bernapas dengan dua lubang hidung. Berjalan dengan satu kaki, bisa. Tetapi Allah menciptakan dua kaki, karena ternyata lebih sempurna berjalan dengan dua kaki. Itu artinya apa? Ya, kita butuh orang lain. Karena hidup itu lebih sempurna dengan orang lain. Nah, ya, untuk bisa berjalan beriringan dengan orang lain ini harus ada saling mencintai. Untuk bisa saling mencintai ini harus ada proses saling memaafkan. Karena bila ada ganjalan di hati, kita nggak akan mungkin bisa beriringan bersama. Nah, untuk menggugurkan, menghilangkan ganjalan itu harus dengan memaafkan. Dengan memaafkan akan ada cinta. Dengan cinta kita akan bisa beriringan dalam sejalan. Ya. Jadi apa? Ramadan melatih kita untuk apa? Ternyata hidup kita harus saling mencintai. Di dalam mencintai itu harus ada proses saling memaafkan. Untuk bisa saling memaafkan, yakini satu hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Berarti apa? Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita pasti punya dosa. Terlihat satu kesalahan orang lain, jadikan cermin. Diri ini bisa jadi lebih banyak kesalahannya. Terlihat satu kebaikan orang lain, jadikan cermin. Bisa jadi yang satu kebaikan itu pun tidak ada di diri kita. Dengan pandangan seperti itu, maka kita akan mudah memaafkan orang lain.
ketika memaafkan hati kita pun tenang, ya, sehingga kita bisa saling mencintai dan beriring. Prioritas cinta itu kepada keluarga. Ya, di dalam keluarga itu ada suami dan anak-anak. Suami dan anak inilah harta kita yang sesungguhnya. Ya, kok sesungguhnya? Karena hidup kita pun akan baik. Bahkan kita akan mendapatkan surga Allah dengan keredoan suami kita. Masa tua kita akan baik. Dan di alam kubur pun kita akan tenang. Mendapatkan kiriman doa, bacaan Quran, dan istighfar dari anak-anak kita. Jadi prioritas cinta kita adalah untuk keluarga. Yang dibilang keluarga itu adalah suami dan anak-anak kita. Yang kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak akan bisa kau masuk surga sebelum kalian beriman kepada Allah. Dan tidak akan beriman kepada Allah sehingga kalian saling mencintai. Oh, iya. Tidak akan masuk surga. Tidak akan kalian masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah. Tidak akan beriman kalian kepada Allah sehingga kalian saling mencintai. Jadi cinta, saling mencintai itu adalah gambaran kualitas keimanan seseorang. Dengan keimanan yang baik itu, dia akan bisa memasuki surganya Allah. Nah, Masya Allah tuh. Inilah 4 pelajaran berharga dari Ramadan. Yang harusnya bisa menjadi charger terbaik untuk diri kita, agar tetap semangat dalam melanjutkan ibadah Ramadan, agar kita tetap berada dalam rule orang-orang yang bertakwa. Karena ada janji-janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah itu? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ternyata sudah 11:30. Ya, kita lanjutkan pun kelar 12:30 bakalan. Ya, kita sudahi dulu. Ya, pertemuan kita siang hari ini. Ya, insya Allah dengan izin Allah, ya, dengan kasih sayang Allah, kita akan dipertemukan kembali bulan depan. Insya Allah. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya Bu, makna pembelajaran, ya, pembelajaran berharga dari Ramadan itu. Yang terkadang kita tidak bisa mengulik. Iya, kita hanya bisa mengisi Ramadan dengan puasa, ibarat tanpa kita bisa menguliknya. Sehingga kita nggak bisa mengambil butiran hikmah yang kita bisa bawa untuk sampai ke Ramadan tahun depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk saya dan kita semua, agar kita bisa tetap semangat dalam beribadah kepada Allah dengan kebaikan itu adalah untuk bekal kita ketika menghadap Allah Ta'ala nanti. Kita sudah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Hadanallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.